bilang ya sana ada kumpulin, ntar kalau beras gak ada makan dan duit itu. Lu ya, kenapa? Gak mikirin rakyat tuh kayak apa. Tanya Bu Risma kalau ketemu saya kerjanya nangis melulu. Ini kemarin saya suruh, Bu, cari ada bapak-bapak, saya dapat berita. Tanya dia, betul enggak Bu? Orang tua gak diurus, rumahnya koyo kandang kambing. Cari Bu, ternyata di Cirebon kan. Tuh, dia manggut-manggut. Wartawan, daripada kayak gitu cari orang miskin tahu. Kalau nggak percaya tanya, dia laporan terus loh. Minta nggak di mana tempat-tempat orang miskin segala. Cari Mbak, kasihan Mbak. Bawa dia kemana? Ke rumah jompo, ke rumah itu kan. Lah ngapain sih? Hanya ngadu, hanya apa? Saudara-saudara sekalian, berpolitik sebagai dedikasi bangsa dan negara sebenarnya tidak memerlukan teori yang muluk-muluk, tapi apa sih? Melakukannya. Makanya saya selalu bilang tidak ada jalan lain. Turun ke bawah, ketemu akar rumput, bonding. Bonding itu apa? Kalau udah kenal, gak akan lupa. Itu bonding. Saya susah banget, saya bilang sama Hasto, tolong tanya dong di ahli kamus bahasa bonding itu opo toh benernya gitu, opo susah sih. Ya udah kayak gini deh. Kalau kamu kangen sama kekasih, kan keinget-inget melulu toh. Terus kalau kekasihnya di mana kok apa kan keinget melulu. That is bonding. Gitu loh. Coba bayangin, tapi bahasa Indonesianya apa? Daripada kamu nulis-nulis gak jelas, cari sana bonding opo yang exactly dapat segera ditangkap oleh rakyat. Itu seperti kan juga kalau mamanya ketemu gitu udah kangen kan, peluknya itu kan beda tau sama peluk-peluk bohong, betul gak? Nah semuanya pada iya. Itu maksud saya, rakyat itu sebenarnya begitu, perlu begitu. Tadi kalau lihat Putra Fajar bisa coba. Dan Bung Karno kan gak dibuat-buat. Ketika orang tua itu nyembah, ketika ibu itu mengadu, saya dapat melihat apanya sih, auranya. Bukannya itu hanya mau mencari populer itu. Saya dapat menghayati beliau mendengarkan keluhan dari si mbok-mbok itu. Itu that is bonding. Jangan kosong. Nah, jadi apa? Jadi kalau Saripati 3 stansa itu sudah bisa menjadi landasan dan jiwa semangat yang kuat tentang apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa merdeka. Nah, saya ingin sampai capek kadang. Apa dipikir ibu ini manusia juga capek loh. Kalian tuh mengerti nggak sih? Gitu. Pertanyaan saya selalu gitu. Karena apa? Kalau partai ini dibuat, Bung Karno bikin PNI, saya ngikuti PDI karena di dalamnya fusinya ada PNI. Karena saya lihat bahwa itu benar sebuah partai yang real untuk membangun negara ini. Nah sekarang PDI-nya dari PDI ke PDI Perjuangan sudah gede, perlu banyak yang pada mau masuk. Tetapi tidak jiwanya itu tidak dengan cara apa yang seharusnya menjadi orang partai. Kemarin saya ke Bali, ketemu orang yang saya beri tanda penghargaan. Menurut saya nggak ada harga, hanya sebuah penghargaan. Namanya Pak Sarwar. Dia itu ikut dari PDI. Dia itu kalau tidur itu selalu di kantor DPC.
harus ikut. Coba bayangkan, itu apa sih? Itu bonding. Bondingnya ke siapa? Ke partai. Jadi berarti 30 tahunan. Nah kalian, terus saya kan selalu nanya, mau jadi apa sih? Kalau hanya pakaian seragam gitu, ketemu ibu kayaknya yo-yo, tapi kalau udah pulang gitu, hanya menjalankan kehendak kalian aja, bukan kehendak partai yang kalian jalankan. Kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, nah, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat memimpin itu bikin versi, aneh. Lama yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya awas lo ya, lo kalau gue jadiin pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena apa? Kamu masuknya PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain ya bukan saya yang jadikan, gitu loh. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya tinggal dijalankan, itu paripurna. Kok susah amat ya dengan Pancasilanya, gotong royongnya, Bhinneka Tunggal Ikanya, hanya karena selalu kalau subjektif, iya itu kan bikinannya Bung Karno. So, kalau memangnya Bung Karno, terus kenapa? Hah? Bikinan kadal. Nah gitu, kan harus ada orangnya. Buktinya apa? Baca BPUPK. Kenapa diterima? Kan begitu. Lalu siapa yang suruh ngomong? Saya berani berbantahan, tapi dengan fakta, jangan omong kosong. Nah itu tulis tuh wartawan, tahu nggak? Kalau berani, nanti pasti ngomongnya, Bu, nanti kalau nggak kita ditegur, Bu. Yang negur soko, alang-alang, yang bergoyang, gile, sama alang-alang bergoyang ya takut. Saya bisa nyanyi loh, dan saya bisa berpuisi loh. Saya mah butet itu, makanya saya bilang kalau ngamuk itu coba kekak, kayak nggak ketahuan. Kan saya bilang gitu di satu pamerannya. Terus saya karena apa? Saya juga seorang seniwati loh. Makanya kenapa kalau ditanya lagu ibu apa? My Way. Karena itu betul-betul menciptakan perasaan dan apa yang saya jalankan. Jadi only my way, itu nggak ada, no the other way. Keren nggak? Keren dong. Bayangin ituan aja nggak bisa, aduh, puimu. Terus apa dong? Mau konsepsi kita yang sudah paripurna, itu yang kita tidak punya. Coba jawab sendiri-sendiri. Ayo, coba baca sejarah. Tuh kayak Pak Andi, di Lemhanas, saya bilang